ayat yang saya akan bagikan untuk mendahului topik kita pada tema kita pada webinar kali ini. Tentunya kita akan melihat dari Amsal yang pasal pertama ayat yang ke-7. Amsal pertama ayat 7 berbicara tentang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu, dari ayat ini tentunya kita ketahui bahwa sumber dari segala pengetahuan dan hikmat itu adalah dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menerima pengetahuan itu, ya kita tentunya harus hidup di dalam Dia dengan takut dan penuh hormat kepada Tuhan. Ya, ini ayat yang mendahului untuk webinar kita kali ini. Orang yang takut akan Tuhan, mereka akan memiliki hati yang bijaksana. Mereka akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup mereka tentunya. Sesuai tema yang diberikan hari ini berbicara tentang bijak di era digital, saya akan membahas pengertian apa sih arti kata bijak sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bijak berbicara tentang selalu menggunakan akal budi. Dan arti kata bijak juga bisa berarti bahwa pengalaman pengetahuannya arif, tajam pemikirannya. Yang kedua, pengertian kata bijak yaitu pandai dan hati-hati, cermat dan teliti. Ya, itu pengertian kata bijak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu apa sih pengertian era digital? Kita lihat apa yang dimaksud dengan era digital. Pengertian umum era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah ya dengan adanya teknologi yang serba canggih atau serba modern. Itulah pengertian era digital. Bapak Ibu, tentunya kita sadari bahwa perkembangan zaman sekarang ini berjalan dengan sangat cepat dan serba canggih, serba modern, dan banyak hal-hal teknologi yang berbeda dari zaman kita sebelumnya. Kalau kita ingat Bapak Ibu, bagaimana zaman dulu teknologi yang belum maju, kita begitu sulit untuk mencari informasi atau berita dan rasanya butuh waktu yang lama. Bapak Ibu kalau ingat ya, kalau saya dulu kalau mau cari komunikasi ya, komunikasi kita harus lewat kantor pos, surat menyurat ya. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lewati hal ini, jadi kita harus tulis dulu, harus butuh waktu yang lama ya. Lalu ada juga kalau mau cari informasi bisa datang ke perpustakaan ya, lihat apa buku-buku yang ada ataupun lewat media koran ya. Kalau dulu kan koran laris manis ya. Media cetak, dan kita tahu bahwa zaman dulu itu teknologi belum begitu maju. Lalu berjalannya waktu, kita menemukan adanya yang namanya warnet ataupun wartel ya. Warnet suka banyak anak-anak, zaman saya juga dulu sempat kuliah, saya lari ke warnet untuk buka pelajaran-pelajaran, materi-materi kuliah lewat warnet ya. Terus kalau mau dengar berita, informasi bisa ke wartel. Wartel dulu zaman dulu tuh laris manis ya, seperti di mana-mana tuh ada. Tapi sekarang sudah nggak ada sama sekali. Saya udah nggak pernah lihat lagi yang namanya wartel ataupun warnet ya untuk saat ini. Dan itulah perjalanan waktu Bapak Ibu. Bagaimana ternyata teknologi sudah semakin maju. Tapi zaman sekarang kalau kita mau akses internet ya itu hanya sebatas diri kita dengan jari kita ya.
hanya melalui gadget atau handphone, kita bisa langsung membuka banyak hal, berita-berita, informasi apapun. Ya, ada sumber-sumber dari WhatsApp atau media-media digital yang lainnya ya. Ini beberapa hal yang saya bagikan contoh kepada Bapak Ibu yang sering banyak dibuka oleh orang-orang pada saat ini. Ya. Dan kita tahu zaman sekarang kalau mau buka hal-hal ini hanya mudah sekali, gampang banget. Nggak perlu jauh-jauh datang ke warnet, nggak perlu kirim surat, nggak perlu ada waktu ya, hanya sebatas jari kita dengan diri kita dan itu mudah didapatkan. Ya, banyak hal informasi yang kita dapatkan dengan teknologi saat ini. Nah, Bapak Ibu ada satu hal yang selain kita mudah mengakses berbagai informasi, ternyata ada teknologi yang memudahkan kita saat-saat ini. Jadi kita sekarang nggak perlu banyak repot lagi, apalagi ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu tahu sekarang banyak ada aplikasi-aplikasi yang menolong kita. Kita nggak perlu lagi beli sayur atau beli buah atau beli keperluan rumah tangga jauh-jauh, hanya menggunakan GrabFood, GoFood ya. Itu udah mudah sekarang. Itu hanya tinggal klik langsung kita mudah dapat. Nah, ini beberapa aplikasi yang sekarang mempermudah banyak orang untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih cepat. Bahkan hanya mungkin nggak butuh waktu lama, kita bisa pesan makanan, kita bisa pesan yang lain dan sebagainya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya untuk kita bisa perlu belanja, tapi ada juga bagaimana kita untuk bisa membayar telepon, membayar listrik, bayar air, itu jauh lebih mudah sekarang ya, dengan pembayaran melalui Tokopedia dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Kalau pernah mempergunakan aplikasi-aplikasi ini, inilah yang sekarang banyak dipakai oleh orang-orang saat ini. Ya, jadi nggak perlu jauh-jauh kalau mau bayar air, nggak perlu ke PDAM. Kalau mau bayar listrik, nggak perlu ke PLN. Cukup dengan dana yang ada, ya pasti perlu dana ya, nggak mungkin mau bayar nggak pakai dana ya. Perlu uang dan habis itu tinggal klik, bisa langsung bayar, transfer ya. Bukan hanya itu saja untuk mempermudah kita, tapi ada juga untuk kita mau nonton berbagai banyak film, itu ada Netflix ya yang sering banyak ditonton oleh anak muda sekarang. Nah, saya mau beritahu juga hal teknologi apa saja sih yang saat ini mempermudah banyak orang ya yang hidup di saat ini. Ini ada contoh flight radar Bapak Ibu ya. Apa sih flight radar itu? Ini aplikasi yang dimana kalau seseorang menggunakan transportasi udara ya seperti pesawat itu sangat dipermudah dengan contohnya Bapak Ibu. Suami saya berangkat dari Bali ke Bekasi. Kalau dia berangkat, saya ada di Bekasi, saya tahu posisi suami saya ada di mana pesawatnya sekarang. Dan saya suka pakai ini untuk ngecek keberadaan suami saya. Ya, oh pesawatnya ternyata udah di Jawa Tengah nih. Oh udah di Jawa Barat. Oh udah dekat lagi, dikit lagi udah mau sampai di Soekarno. Dan ini up to date. Semua pesawat yang ada di dunia bisa kita lihat melalui flight radar ini ya. Dan inilah aplikasi yang ternyata zaman sekarang mempermudah kita, membantu kita. Dan untuk jangankan flight radar ya, Bapak Ibu kalau Jakarta gempa nggak nyampe 5 menit satu Indonesia udah tahu karena BMKG up to date untuk berita ke seluruh Indonesia bahwa terjadi gempa dengan skala Richter sekian-sekian. Nah, itulah kondisi zaman sekarang bahwa realitanya ketika kita hidup di zaman era digital, kehidupan kita ini semakin teknologi semakin canggih dan tentunya teknologi ini semakin
modern, praktis, cepat, dan mempermudah banyak orang. Ya. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi di era digital yang selain dia kontribusi positif, tapi jika kita tidak bijaksanai, akan memberi pengaruh negatif kepada gereja dan keluarga. Dan Bapak Ibu, kita akan lihat ada fakta-fakta umum yang terjadi, ya, fakta umum secara negatif di sosial masyarakat di era digital hari ini. Banyak ternyata terjadinya perselingkuhan dengan di zaman era digital yang semakin canggih ini. Banyak juga moral masyarakat yang menjadi hancur, kenakalan anak-anak yang semakin sulit terkendali, kecanduan pada medsos, media sosial, dan game juga semakin banyak. Lalu pemberontakan anak terhadap orang tua juga semakin meningkat. Kejahatan perceraian semakin tinggi, kejahatan digitalisasi semakin variatif, dan sebagainya. Ya, ternyata selain era digital saat ini selain memberikan dampak positif, ternyata juga memberikan dampak negatif bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tentunya kita harus membijaksanai hal ini. Ya, saya akan memperlihatkan video yang dapat membuka mata kita bagaimana sih kondisi yang terjadi saat ini. Baik, Bapak Ibu, saya akan tampilkan sebuah video. Ya, ini kondisi zaman sekarang dan zaman dulu ya Bapak Ibu. Orang bangun tidur, ya, zaman dulu buka Alkitab, kalau zaman sekarang langsung buka handphone. Ya. Yang dilihat ya media sosial, status, dan lain sebagainya. Lalu ada contoh lain, kalau zaman dulu orang makan berdoa dulu, kalau zaman sekarang makan update makanannya dulu, ya, difoto dulu, di posting dulu, ditaruh dulu ya, mau lagi makan apa seperti itu. Nah, di gereja juga terjadi Bapak Ibu ya, orang mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitab, ini yang dibuka lain kalau zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang dibuka justru buka Facebook dan lain sebagainya. Dan itulah fakta kondisi yang terjadi. Ya, melihat kondisi di atas sebagai keluarga atau gereja, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, jika kita tidak mewaspadai, maka keluarga atau gereja akan mengalami degradasi iman yang luar biasa di era digital ini. Pertanyaannya, saya akan membagi sharing beberapa hal bagaimana kita menjadi bijak di era digital ini. Pertama, saya akan membahas dari sisi orang tua, ya, bagaimana kita menjadi orang tua yang bijak karena ini konteksnya adalah keluarga. Jadi saya akan bagi beberapa hal dari konteks orang tua. Kita akan belajar bagaimana menjadi bijak, yaitu pertama adalah mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat kepada anak, ya. Bapak Ibu, pendampingan orang tua itu sangatlah penting terhadap penggunaan perangkat atau media digital yang digunakan oleh anak, ya. Karena tanpa pengawasan atau tanpa kita pantau atau dampingi, dikhawatirkan mereka anak-anak bisa mengakses konten-konten yang negatif ataupun konten-konten yang belum sesuai dengan usia anak sekarang, ya. Orang tua harus memantau dan mengarahkan anak-anak dalam hal penggunaan perangkat teknologi dan media digital. Ya, ini
hal poin pertama yang penting bagi setiap orang tua untuk kita bijak di era digital. Lalu, kedua, mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Bapak Ibu, banyak sekarang anak-anak saking keasikan bermain dengan perangkat handphone mereka atau perangkat digital mereka, mereka jadi kurang berinteraksi dengan dunia yang sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, orang tua bisa mengajarkan anak untuk menyimbangkan antara menggunakan teknologi digital ini dengan memperkenalkan aktivitas-aktivitas lainnya. Contohnya adalah orang tua bisa mengajak anak untuk olahraga bersama, ya. Ajak mereka olahraga, ada interaksi di dunia nyata. Lalu berkebun, bersosialisasi. Itu alangkah jauh lebih baik orang tua mengajak anak untuk ada interaksi, ya, dengan kehidupan di sekitarnya, ya. Lalu yang ketiga, kita memilihkan aplikasi yang positif untuk anak, ya. Bapak Ibu, pilihlah aplikasi yang sesuai dengan usia anak. Di Google atau di YouTube itu bisa disetting untuk tontonan atau informasi yang sesuai dengan usia anak, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak kita masih usia dini tapi tontonannya udah tontonan orang dewasa. Di situ bisa, kalau tontonan itu kan ada batasan usia, bisa untuk usia umur anak seberapa, dan itu bisa kita setting Bapak Ibu dari pengaturan yang ada. Orang tua bisa memilihkan aplikasi yang positif untuk anak. Jangan sampai anak menonton tontonan yang tidak sesuai dengan usianya, ya. Oleh karena itu, orang tua harus perhatikan benar apa sih aplikasi yang sesuai dengan usia anak, ya. Lalu orang tua menjadi role model untuk anak. Orang tua harus mampu memberikan contoh atau teladan dalam penggunaan perangkat digital. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang makan bersama satu meja makan dengan anak-anak, makan bersama, kasihlah contoh yang baik atau teladan yang baik kepada anak-anak. Jangan saat makan, saat makan bersama dengan mereka, menemani mereka, lalu Bapak Ibu pegang HP masing-masing, ya. Itu tidak memberikan contoh yang baik, ya. Karena banyak sekarang keluarga yang di meja makan bukan lagi mereka saling sharing atau saling bercerita, tapi justru sibuk dengan handphone masing-masing. Ya, itu banyak hal yang terjadi. Dan kasih contoh yang baik kalau tidur, ya banyak ini yang terjadi, tidak menggunakan HP sebelum tidur, karena banyak orang tua memberikan contoh nggak baik. Sebelum tidur mereka bukan berdoa, tapi justru pegang HP sampai orang tuanya tertidur. Nah, kalau seperti itu tentunya bukan contoh yang baik untuk anak-anak. Karena untuk menjadi orang tua yang bijak di era digital, orang tua harus menjadi role model atau teladan untuk anak-anaknya. Ya, ini beberapa poin mengenai menjadi orang tua yang bijak di era digital. Dan selalu melakukan controller buat anak, ya. Kita harus mampu mengkontrol, mengawasi anak-anak, ya. Jangan sampai kita melepaskan anak-anak untuk sebebas mungkin menggunakan HP-nya mereka atau media digital yang ada, ya. Lalu kita mau lihat bagaimana menjadi suami istri yang bijak di era digital. Dari sisi suami istri atau pasangan, kita harus mampu menjaga komitmen. Artinya, dengan berbagai kondisi atau situasi yang terjadi, itu tidak mempengaruhi hubungan kita sebagai suami istri, ya. Contohnya, meskipun
pada kondisi atau waktu tertentu kita tidak bersama dengan pasangan, kita tetap harus menjaga komitmen kita, menjaga kepercayaan, kesetiaan kepada pasangan kita masing-masing. Ya. Lalu yang kedua, jangan ada rahasia di antara kita. Ya, di zaman era digital ini penting untuk suami istri, ya, tidak ada apa istilahnya ketidakjujuran. Saya berharap ya Bapak Ibu, demi menghindari terjadinya masalah yang berat dalam rumah tangga, sebisa mungkin suami istri tidak ada yang dirahasiakan atau ditutupi. Harus saling terbuka dan jujur, termasuk dalam hal bagaimana memiliki password di handphone, ya. Jangan sampai yang satu nggak bisa buka apa handphonenya suami, yang suami nggak bisa buka handphonenya istri, ya. Saya rasa di sini nggak ada, ya. Semua saling terbuka. Handphonenya istri suaminya tahu, handphonenya suami istrinya tahu, ya. Jadi janganlah ada rahasia di antara kita. Ya. Lalu yang ketiga, memanage waktu yang benar. Banyak pasangan lebih banyak menggunakan medsos daripada punya waktu dengan pasangan. Nah, kita tentunya harus belajar mengatur waktu dengan benar. Ya. Bagaimana saat kita bersama dengan pasangan, bagaimana saat kita menggunakan handphone, ya. Itu ada waktu. Jangan membuat waktu kita terlalu banyak dengan handphone daripada dengan pasangan kita sendiri. Tentunya hal ini tidak sehat dan sangat berbahaya kepada hubungan kita sebagai suami istri. Yang keempat, Bapak Ibu, penggunaan media digital dengan benar. Artinya karena banyak hal di media digital saat ini, kita harus menggunakan media digital ini dengan hal-hal yang baik, yang benar, ya. Contohnya adalah dengan menggunakan situs-situs atau aplikasi yang membawa pengaruh positif bagi hubungan kita suami istri. Ya. Ini dari sisi suami istri untuk kita bagaimana bijak di era digital. Lalu melihat dari sisi gereja, karena di sini saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan, gereja sebagai duta Kristus, sebagai agen perubahan di dunia ini, tidak semata-mata melihat era digital ini sebagai ancaman, tapi harus menjadikan era digital ini adalah sebagai sebuah peluang. Ya, melalui media digital, maka gereja itu dapat dipermudah membangun komunikasi dengan jemaat dalam skala yang sebenarnya lebih luas, dan tidak lagi terhalang oleh jarak, ruang, dan waktu. Ya. Gereja memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kita dapat menyampaikan kabar baik atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Contoh tentunya melalui ibadah atau video-video pendek lewat online, ya. Bapak Ibu, seperti juga yang dilakukan oleh Infinity Ministry, ya, dengan mengubah hobi menjadi berkat, ya. Itu positif sekali karena mewarnai media sosial dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus melihat era digital ini bukan sebagai sebuah ancaman, tapi menjadikan sebagai sebuah peluang untuk kita dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu bagaimana menjadi gereja yang bijak di era digital? Iman juga harus selalu diperkuat, ya, dengan tentunya dengan kita selalu mengkonsumsi firman, melakukan banyak hal-hal rohani. Dengan firman Tuhan itu akan mendorong kita menjadi gereja yang tentunya bijaksana. Tidak kehilangan orientasi hidup. Bapak Ibu, gereja yang bijak tidak kehilangan orientasi hidup. 2 Korintus 4 ayat 18 katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, kita mengarahkan setiap hidup kita untuk tetap pada orientasi hidup yang benar, yaitu kepada yang sifatnya kekal, ya, kekekalan, bukan kepada hal-hal yang sementara.
Ya, jadi gereja yang bijak di era digital, dia tidak kehilangan orientasi hidupnya. Ya, dia tahu bagaimana melayani dengan setia, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, rutin membaca, menyelidiki Firman Tuhan dan sebagainya. Dan secara holistik menyadari tugas dan panggilan masing-masing. Gereja yang bijak ini tahu bagaimana tugas dan panggilannya. Ya, mempertajam karunia dan talenta kita dalam pelayanan, tidak mudah menyerah dalam pelayanan, dan semakin menjadi jawaban bagi kebutuhan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, karena sikap kita menentukan siapa kita nantinya di masa depan dan seperti apa generasi anak cucu kita itu ada di tangan kita. Oleh karena itu waspada dan kita harus hidup bijaksana. Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebuah video, ya, video bagaimana video ini memperlihatkan realita kehidupan saat ini. Di sini kita lihat banyak orang yang sudah menggunakan media digital, perangkat handphone atau gadget dan sebagainya. Kita lihat di video ini banyak orang yang melihat suatu peristiwa, tapi mereka bukannya menolong atau membantu, tapi mereka justru hanya memvideokan, ya. Di situ dilihat, lalu ada lagi video lainnya. Di sini kita lihat dalam sebuah rumah tangga, ya. Dia tidak komunikasi secara langsung, tapi hanya komunikasi lewat handphone. Ya, padahal orang tuanya ada di depan wajahnya sendiri, tapi dia hanya bilang, "Hey Mom," gitu ya, dan langsung masuk ke rumah. Dan di sini ada contoh lainnya ketika dia lihat orang tuanya sakit, dan anak ini hanya taruh status gitu, tanpa melakukan apapun, ya, hanya menulis status dan tanpa melakukan pertolongan. Bapak Ibu, kita harus berubah dengan cara apa? Tentunya dengan cara tidak lagi terlalu banyak menggunakan atau terlalu menghabiskan banyak waktu dengan media digital, Bapak Ibu. Karena tentunya siapa kita di masa depan akan ditentukan, ya, di saat ini. Kita perlu, ada ayat yang sangat memberkati saya sekali, bahwa kita harus hidup bijaksana, ya. Mazmur 90 ayat 12 katakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Dan Mazmur 119 ayat 66 katakan, "Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu." Bapak Ibu,
kesimpulan dari webinar pagi hari ini atau siang hari ini, keluarga atau gereja, janganlah menganggap teknologi ini sebagai sebuah ancaman, tapi jadikan sebagai sebuah peluang atau sarana untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Yang kedua, keluarga atau gereja harus dapat menguasai teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Dan tentunya jadilah bijaksana menggunakan sarana teknologi. Ada satu ayat yang ayat penutup yang sangat memberkati, yaitu dalam 1 Korintus 6 ayat 12, katakan bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat ini menjadi perenungan untuk kita semua ya di akhir webinar ini, bahwa kita dapat menggunakan teknologi, kita dapat menggunakan media digital, tapi janganlah kita sampai dikuasai atau diperhamba oleh teknologi atau media digital. Bapak Ibu, tetaplah bijaksana di masa era digital ini, di masa yang zaman sudah semakin canggih, sudah semakin maju, dan semua mempermudah kita, tapi kita harus punya hati yang bijaksana tentunya, dan pakailah segala teknologi yang ada ini untuk kemuliaan Tuhan, sebagai sarana untuk kita boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya di era digital ini banyak teknologi yang memberi dampak positif maupun negatif, tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita harus hidup bijaksana di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui webinar hari ini. Kiranya ini boleh memberikan kita semua pencerahan dan sesuatu hal yang berguna buat kita semua. Puji Tuhan, haleluya.